Hai semuanya, welcome back to Purnita Armida, Minutes with Dentist. Sorry banget nih untuk video yang sekarang aku baru bisa upload. Tapi untuk video kali ini aku udah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang umum mengenai pembersihan karang gigi atau scaling. Jadi sengaja memang aku kumpulkan supaya lebih enak jelasinnya, lebih nyambung dan juga lebih mudah dipahami. Hopefully. Sebelumnya aku mau infokan dulu apa sih itu scaling. Nah, scaling adalah suatu perawatan untuk membersihkan karang gigi termasuk plak. Nah, biasanya ketika membersihkan karang gigi, dokter gigi juga akan membersihkan staining eksternal yang menempel di lapisan luar gigi. Jadi menempel ya, bukan berikatan dengan partikel di lapisan gigi. Umumnya dilakukan 6 bulan sekali ketika kita check up atau tergantung dengan kebiasaan buruk penyerta yang bisa memicu perlunya scaling lebih sering. Karang gigi ini menggantikan posisi gusi yang seharusnya menempel pada permukaan gigi. Gejala umum yang muncul dikarenakan penumpukan karang gigi adalah adanya gigi yang lebih ngilu atau lebih sensitif, kemudian perdarahan pada gusi, namun tentunya tidak semuanya karena kondisi gusi setiap orang berbeda. Gusi yang lebih berkeratin umumnya tidak mudah berdarah, dan kemudian bisa juga menyebabkan gigi goyang jika didiamkan dalam jangka waktu yang cukup lama, lalu berakibat kepada tanggalnya gigi secara tiba-tiba. Nah, karang gigi ini ada yang di bagian atas gusi dan juga di bawah gusi. Pembersihan karang gigi ini dilakukan oleh dokter gigi dengan teknik dan alat yang khusus dirancang untuk membersihkan karang gigi sehingga optimal dan tentunya aman. Masuk ke pertanyaan, bersihin karang gigi ini sakit atau enggak? Pertama, ketahanan setiap orang untuk adanya rasa sakit itu berbeda-beda. Ada yang misalkan dicubit pelan-pelan tapi sudah terasa sakit, bahkan ada yang sampai tergores oleh pisau atau cutter itu merasa ya sakit tapi tidak terlalu sakit gitu. Jadi yang perlu kita ingat adalah setiap orang memiliki ketahanan terhadap sakit yang berbeda-beda. Yang jelas, pembersihan karang gigi ini dilakukan dengan cara penarikan perlekatan karang gigi. Nah, karang gigi ini tadi ada ya di bawah gusi. Nah, dia tuh menempel ke gigi, dimana di bagian tersebut tidak ada email, berbeda dengan bagian luar gigi yang berada di atas gusi. Ketika tidak ada email, berbagai stimulus ini jadi mudah terhantarkan ke saluran akar gigi, di mana di dalamnya ada pembuluh darah dan juga saraf. Jadi wajar jika pembersihan karang gigi ini nantinya akan menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Oke, yang berikutnya, pembersihan karang gigi jadi bikin berdarah. Mungkin persepsinya kita benerin dulu sekarang. Jadi jangan salah, karang gigi lah yang sebenarnya menyebabkan peradangan pada gusi, dimana ketika peradangan tersebut terjadi berarti pembuluh darah di gusi kita itu membesar dan mudah pecah gitu. Jadi jangan kaget kalau karang giginya banyak kemudian jadi mudah berdarah gusinya, pas sikat gigi jadi berdarah, atau bahkan bangun tidur tiba-tiba berdarah gusinya. Itu adalah hal yang cukup wajar ditemui oleh kita yang memiliki karang gigi sudah menumpuk. Nah, hal ini terjadi karena karang gigi ini dia selain menempel ke gigi, dia menekan ke gusi. Ketika dibersihkan, karang gigi yang menempel di antara gigi dan gusi ini terlepas. Nah, ketika gusi radang, adanya sentuhan atau terkena sikat gigi atau bahkan nggak ngapa-ngapain aja, ini bisa jadi berdarah, apalagi kalau sedang melakukan pembersihan karang gigi. Pertanyaan berikutnya, pembersihan karang gigi bisa bikin gigi terkikis. Oke. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita habis scaling kok gigi jadi lebih berasa ngilu ya gitu. Apakah ini gara-gara jadi tipis giginya? Coba kita bayangkan bersama nih, bagian akar gigi yang lebih sensitif karena tidak ada lapisan emailnya nih harusnya kan tertutupi gusi. Tapi ketika ada karang gigi itu memisahkan antara si gigi dan si gusi gitu. Jadi sebenarnya pada saat ini
gigi menjadi lebih sensitif. Tapi ini kan dia kuat gitu dan juga padat. Jadi ngilu yang dirasa ini nggak terlalu signifikan pada kita yang memiliki karang gigi. Sehingga ketika kita melakukan pembersihan karang gigi atau scaling, karang gigi ini terlepas dan bagian gigi yang harusnya tertutup di gusi tidak serta-merta gusinya menempel kembali ya. Jadi masih ada terbuka. Nah, inilah yang menyebabkan kita lebih merasa sensitif setelah melakukan pembersihan karang gigi. Tapi tenang aja, ketika karang giginya tidak terlalu parah, menumpuk dan belum merusak tulang penyangga gigi, gusi bisa kembali menempel seperti sebelumnya gitu. Jadi cuma tunggu waktu untuk dia penyembuhan dan menempel kembali ke gigi. Terus selain itu juga kadang kita ngerasa habis bersihin karang gigi kok gigi kita jadi jarang-jarang. Yang pertama, gigi kita ini kan memang bukan satu kesatuan, tapi satu gigi dan ada jarak di antaranya. Pertama itu. Kedua, anatomi gigi sendiri ini memiliki kecembungan di tengah dan tipis di bagian tepinya. Nah, ketika adanya karang gigi, di bagian tersebut lebih banyak menumpuk karang gigi. Dan ketika karang gigi dilepas, bagian tersebut jadi terasa seperti bercelah gitu. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar tentunya karena karang gigi adalah sebuah penyakit. Jadi seperti itu ya untuk pembersihan karang gigi dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa menjawab dan nggak ragu lagi untuk membersihkan karang gigi karena jangan sampai merawat penyakit. Semoga bermanfaat dan seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen, boleh kirim ke email dan juga chat melalui DM Instagram. Thank you so much udah nonton. See you.